Belum siap tuh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami mengambil studi kasus yang keenam, mengambil studi kasus yang pertama, dengan dosen pengampu Dr. Nur Izati SPD MSI dan Aang Yudo SPD MPD, dengan anggota kelompok Resti Amir Rozaliana, Lulus Sulistian, dan Wiradanti Aurelia Iftitah. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini kelompok kami memilih kasus yang pertama, yang di mana oknum guru honorer di Nagekeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Asesa, Kabupaten Nogeko, di mana pihak kepolisian dari Polres Nagekeo lantaran kasus pelecehan seksual guru honorer tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pengajar SMP yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Nagekeo. Next. Nah, di mana kelompok kami sudah mengumpulkan data yang terdiri dari oknum guru honorer yang diketahui berinisial RBK berusia 34 tahun telah ditahan selama 6 hari oleh pihak Polres Nagekeo karena kasus pelecehan seksual tersebut. Lalu, menurut Ibtu Rifai, kejadian yang menimpa korban bermula dari tipu daya RBK yang memanfaatkan keenggan korban mengonsumsi vitamin yang dibagikan pihak sekolah kepada para siswa di sekolah tersebut. RBK yang mengetahui hal tersebut lantas memisahkan korban dari siswa lain dengan membawanya ke ruang perpustakaan sekolah saat jam sekolah selesai. Aksi itu rupanya dilihat oleh sejumlah rekan korban sehingga mereka menunggu korban di depan gerbang sekolah. Setelah cukup lama menunggu, korban pun keluar dari ruang perpustakaan sambil menangis. Ternyata korban mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru honorer tersebut saat korban dan pelaku berada di dalam ruang perpustakaan tersebut. Dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, banyak keluarga dari guru yang masih sering menganggap bahwa pengetahuan seksual masih sangat tabu dan tidak cocok untuk anak-anak karena orang mengira bahwa anak-anak yang sudah tahu tentang pendidikan seks sejak usia dini dikhawatirkan anak akan mengandalkan perilaku seks sejak dini pula, padahal anak harus dicegah dari pelecehan seksual sejak dini tersebut. Nah, pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dihendaki serta berakibat mengganggu diri penerima pelecehan pemaksaan melakukan kegiatan seksual tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Resti. Setelah kami melakukan beberapa pengumpulan data, kami memperoleh faktor penyebab dari pelecehan seksual pada anak, yaitu menurut Erlin 2014, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, pendidikan karakter di rumah, kemiskinan, atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum. Nah, dari pelecehan seksual tersebut ternyata memiliki efek yang cukup bahaya, yaitu misalnya trauma, perasaan gelisah, dan depresi. Setelah itu, next Wir ke bawah. Menurut Erlinda 2014 mengungkapkan bahwa ke atas dulu. Mengungkapkan anak perlu dibekali pengetahuan seks supaya anak mengerti dan memahami peran dan jenis kelamin, setiap perubahan fisik, serta memperkuat rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap dirinya. Senada dengan Jatmikowati, Angin, dan Ermawati mengungkapkan materi dalam pendidikan seks pada usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Selanjutnya yaitu perbaikan. Yang pertama ada alternatif pemecahan. Beberapa pendapat di atas mengungkapkan pendidikan seks penting diberikan pada anak usia dini supaya terhindar dari pelecehan seksual. Dari beberapa pendapat tentang materi pendidikan seks tersebut sebaiknya diberikan pada anak di atas secara garis besar keseluruhan. Materi yang telah kami rangkum dalam pendapat Khairuddin 2008 yang mengungkapkan bahwa anak harus diajarkan 3L.
sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual. Yang pertama, latih anak untuk mengenali organ seksual. Yang kedua, larang orang lain untuk menyentuh atau meraba organ seksual. Dan yang ketiga adalah lapor kepada orang tua atau guru jika pelecehan tersebut terjadi. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Lulu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lulu tadi, yaitu melalui perlakuan. Nah, untuk perlakuan seksual pada anak, karena psikoedukasi merupakan proses pengembangan pengetahuan, pengajaran, pendidikan, dan pemberian informasi penting tentang pelecehan seksual, bentuk, dan metode pencegahan pada anak prasekolah. Pencegahan dapat dilakukan secara langsung pada anak maupun pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan psikoedukasi pada anak prasekolah adalah untuk mengurangi pencegahan terhadap korban pelecehan seksual, karena selama ini anak sering dijadikan objek pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan pengetahuan anak yang sangat minim, sehingga diharapkan pendidikan psikoseksual dapat menambah pengetahuan dan mencegah anak menjadi korban pelecehan seksual. Lalu, untuk evaluasinya, kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi hukuman pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dengan mempertanggungjawabkan atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain atau selain orang terdekat korban. Dalam undang-undang mengenai pelecehan seksual terdiri dari beberapa berikut, seperti pasal 81 Undang-Undang Ayat 1 nomor 35 tahun 2014, baru pasal 82 Undang-Undang Ayat 1 nomor 35 tahun 2014, dan sebagainya. Lalu untuk tindak lanjut, karena sekolah pada hakikatnya adalah tempat anak memperoleh hak untuk belajar dan menuntut ilmu, maka untuk mewujudkan hak-hak tersebut atau pendidikan di lingkungan sekolah, anak perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, terutama mereka yang berperilaku pendidik kekerasan seksual yang dilakukan oleh staf atau sesama pendidik dan pihak lain. Baik, segitu aja, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.